Kita aja rela mengorbankan seluruh harta, nyawa demi keselamatan di akhirat. Masa dia malah rela mengorbankan keselamatan di akhirat buat sedikit dunia, hutangnya itu dia nggak mau bayar. Nah, ini berat ini. Maka ini konsekuensinya ini keimanan dia kepada hari akhirat ini gimana? Kalau dia punya iman yang sempurna kepada hari akhirat, dia akan mengagungkan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ribet amat Bang dari tadi, sibuk terus megang handphone Bang. Mau nagih utang ke temen. Kebetulan aneh juga lagi butuh lagi. Tagih lah. Ini udah tagih tapi bilangnya tarsok. Jadi itu nggak ada itikat baik gitu, Tat. Gimana nih? Buat bayar. Iya kayaknya. Gimana nih, Tat? Subhanallah ya. Kalau orang nggak ada itikat baik bayar utang, itu bahaya itu. Kata Nabi SAW, ayyuma rajul yadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Orang mana aja nih dia, kalau dia berhutang, kemudian dia udah niat nggak mau bayar, maka di hari akhirat, di hari kiamat, dia akan menjumpai Allah sebagai status dia sebagai pencuri. Nah, karena dia nggak mau niat bayar. Beda kalau orang mau niat bayar, terus dia juga udah berupaya. Nabi sebutkan, innallaha ma'adain hatta yaqdiya dinah, hatta yaqdiya dainah. Allah akan bersama orang yang berhutang. Allah tolong sampai dia melunasi hutangnya. Malam yakun fima yakrahullah, selama hutangnya bukan perkara yang Allah benci. Misalkan hutangnya hutang riba, beli mobil di leasing, itu kan hutang riba. Nah itu ya, Allah tidak akan membantunya yang kayak gitu kecuali dia bertobat dan seterusnya. Ya gitu Wang, berat itu teman antum itu Wang. Kasihan juga ya nanti di akhirat nih. Ya artinya kasih tahu aja Wang, kalau orang berhutang di dunia itu berat, jiwa dia itu akan bergantung terus. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini, jiwa mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dilunasi. Dan kita nih kalau masih hidup kemudian mati, terbebas diri dari 3 hal, masuk surga kata Rasulullah SAW. Man faraqa ar-ruhul jasad, siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya, meninggal. Wa huwa bari'un min salasin, dan dia terbebas dari 3 hal. Dakhalul jannah, dia masuk surga. 3 hal itu apa? Minal kibr, dia nggak sombong selama hidup dia. Wa minal gulul, dari khianat, menipu, dia di dunia nggak khianat menipu. Wa minad dain, dan juga dari hutang. Nah kalau dari hutang berarti dia belum membebaskan diri dari hal ini, nggak ada jaminan masuk surga. Nah kalau dia nggak mau niat bayar, nanti dia punya kebaikan apapun, nanti di dunia akhirat dia akan bayar bukan pakai utang. Misalnya utang sama Awang 1 juta, dia udah nggak bisa lagi bayar 1 juta. Pakai apa? Pakai amal soleh dia. Berkurang. Man mata walaihi dain, kata Rasulullah SAW. Siapa yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang, ya, dalam keadaan meninggalkan hutang, qudiya min hasanatihi, nanti dia akan bayar itu pakai kebaikan dia. Laisa samma dinarun wala dirhamun. Ya, dalam keadaan itu dia di akhirat, pada hari akhirat yang nggak ada lagi dinar maupun dirham, maka dia akan bayar pakai itu, pakai kebaikan dia. Wah ini berat Bang. Di dunia aja nih Bang, orang yang meninggal mati bawa hutang di dunia nih, dia nggak disolatin, ya, dia nggak disolatin sampai dia lunasin hutangnya. Makanya ini teman-teman juga kita heran ya, dia udah ngaji, dia udah kenal agama. Nah, itu dia juga, Tat. Kebetulan nih temen ya bisa dibilang ini udah ngaji, Tat. Pasti udah tahu lah dasar-dasarnya kalau tentang masalah utang kayak gitu nih, Tat. Wah ini kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kita tentu akan mengagungkan, membesarkan perkara yang tadi Nabi sebutkan.
Berat itu di akhirat. Di akhirat itu berat. Bahwasanya akan dibayar pakai amal kebajikan. Kita aja rela mengorbankan seluruh harta, nyawa demi keselamatan di akhirat. Masa dia malah rela mengorbankan keselamatan di akhirat buat sedikit dunia, hutangnya itu dia nggak mau bayar. Nah, ini berat ini. Maka ini konsekuensinya ini keimanan dia kepada hari akhirat ini gimana? Kalau dia punya iman yang sempurna kepada hari akhirat, dia akan mengagungkan ini. Dia akan bayar, dia akan lunasi, ya, dengan cara apapun, dengan cara yang baik. Kalau dia belum mampu diminta udzur, dia terus berupaya. Nah, begitu Wang. Nah, Awang sendiri yang diutangin, ya, tetap bersabar, karena Nabi SAW telah menjanjikan bagi orang yang menghutangi, dia dapat pahala sedekah senilai yang diberikan kepada si penghutang setiap harinya segitu. Misalkan Awang ngutangin 1 juta, maka dapat pahala sedekah setiap hari 1 juta. Setiap hari 1 juta. Kalau memang orang yang nggak mampu dilunasin, silahkan. Terus gimana nih Tat? Apa yang harus aneh lakuin nih Tat? Kalau kayak gini? Ya udah ingetin aja terus dia bahwasanya Tagih aja terus. ya tagih dengan baik, ya tagih dengan baik. Kalau memang dia sudah punya itikat baik, kemudian dia minta udzur, nah Awang juga punya kelapangan, ya ikhlasin aja. Kecuali Awang juga butuh, ya bilang juga sama dia, saya juga butuh nih, bahwasanya saya juga butuh harta tersebut. Antum kan udah janji, kan kenal agama, beriman pada hari akhir, diupayakan bayar. Kalau memang dia bisa nyicil, ya nggak apa-apa, terima aja cicil. Gitu deh Wang ya. Ini bentar lagi udah masuk waktu sholat nih. Iya, Udah siap-siap yuk. Udah mau lohor nih. Oh, yuk. Tat. Mungkin bukan bakat nih, tapi banyak yang bilang bakat itu nonsens. Yang ada yang praktis dan konsis. Tapi kalau badan udah ngerasa capek, ditambah terik matahari yang silau dan gerah, bikin badan tepar, lemes nggak bisa komit. Daripada nyerah sama capek dan panas, mending coba pam-pam yang segarnya bikin kamu semangat. Ketika debu dan keringat hilang, badan lebih terasa segar, latihan pun jadi tambah semangat. Remember guys, jangan pernah menyerah, terus. Pampamin aktivitas.